Oke, ntar ya. Dan kita akan mendiskusikan ini. Dan kita sudah kedatangan beberapa narasumber ya. Ini ada yang noise ya. Pak Pastor Tom bisa dicabut ininya, bisa dicabut casnya Pak, bisa dicabut chargernya. Izin Pastor Tom. Oke. Dan kita akan memperkenalkan narasumber kita, sehingga narasumber kita ini adalah orang yang layak untuk didengarkan. Dan saya menjanjikan kepada teman-teman untuk tidak menaikkan orang-orang yang memang tidak terbiasa atau tidak ahli dalam hal ini untuk berbicara. Nah, kecuali memang Cebi ya, karena Cebi adalah moderator aku, host aku. Di suatu waktu aku pasti membutuhkan Cebi. Nah, dan di sini aku akan memperkenalkan, teman-teman perkenalkan, di sini adalah ada Prof Oreo. Di sini beliau adalah salah satu saudara aku, ikhwah fisabilillah juga. Beliau adalah salah satu orang yang sering sekali membantu kita dalam ranah data, di mana beliau selalu membacakan data-data yang saya harap itu menjadi edukasi buat kita semua. Dan kenalkan juga ada Ukti, ada guru aku, senior aku, Ukti Eza Raflesia. Alhamdulillah beliau termasuk ke dalam salah satu kristolog yang alhamdulillah luar biasa mengedukasi publik selama ini kurang lebih bertahun-tahun. Nah, beliau adalah orang yang berkompeten membahas perbandingan ini karena beliau adalah orang yang sudah memiliki pengalaman ya, guru, termasuk guru itu, karena saya banyak belajar dari Ukti Eza ya. Jadi ini bukan berlebihan ya, ini bukan sesuatu yang bohong, tetapi ini fakta. Karena dulu sebelum saya punya channel YouTube, saya sering kali menonton channel beliau. Teman-teman kalau mau lihat di YouTube itu Eza Raflesa, beliau banyak sekali mengcounter, menjawab setiap syubhat dari tanpa ragi ya, tanpa ragi. Kalau teman-teman mengikuti kami, perjalanan kami dulu, dan beliau adalah salah satu senior dalam ranah kristologi ya, dan beliau punya kapasitas di sini bicara. Nah, kalau Cebi teman-teman sudah tahu sendiri ya siapa Cebi dan aku satu. Kami dua pribadi bisa dibedakan ya, tapi kami satu hakikat ya, itu wanita alfa dan wanita omega ya, kurang lebih begitulah. Oke, kita sapa dulu di sini. Pastor Tom izin untuk memperkenalkan diri Anda ke publik, karena Anda akan saya berikan tempat untuk berbicara banyak, maka saya berharap Anda adalah orang yang tepat untuk berbicara sesuatu yang memang kita bahas pada kali ini. Perkenalkan diri Anda dan perkenalkan background akademis Anda. Terima kasih Pastor Tom. Selamat malam Pastor Tom, silakan. Ya Pastor Tom. Baik, bentar. Oke. Kalau gitu kita skip. Kita sapa Ukti Eza dulu. Oke, Ukti Eza. bisa. Oke. Baik, silakan Pastor Tom, perkenalkan diri Anda, sehingga Anda adalah orang yang tepat untuk menjawab tentang kekristenan. Silakan. Oke, saya nama sesuai itu aja ya, nggak usah nama lengkap pun ya. Ya, saya seorang pendeta juga, seorang pengajar dalam bidang Christian Education atau teologia untuk beberapa waktu lamanya. Artinya secara akademis saya bisa, mungkin ada hal-hal yang bisa saya jelaskan, tetapi nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar Alkitab yang mungkin saya tidak tuntas menjelaskan, itu bukan keterbatasan Alkitab ya, itu keterbatasan saya sebagai seorang manusia yang terbatas ya, yang mungkin tidak akan tuntas untuk menjelaskan semua keseluruhan Alkitab. Ya, sepanjang apa yang saya bisa ketahui, apa yang saya pernah alami, apa yang saya pelajari, tentu akan saya jelaskan. Sekali lagi, keterbatasan saya bukan keterbatasan Allah yang saya sembah atau Alkitab yang saya percaya. Ya, oke, baik, saya pikir itu aja dulu nih. Oke, selamat datang Pastor Tom di Room Uniriva, room yang kita berharap akademis sekali ya, karena kita menghindari debat kusir. Tidak ada debat yang akan sia-sia, maksudnya tidak ada debat yang sia-sia di sini, karena kita akan jalurnya adalah diskusi, di mana boleh tanya, boleh jawab, tapi harus menghindari kaidah-kaidah, di mana pertama tidak boleh melakukan logical fallacy, diantaranya menyerang pribadi, menyerang tokoh-tokoh agama, menyerang kitab suci, menggunakan kata-kata provokatif, menggunakan diksi-diksi yang tidak bermoral, dan juga tidak boleh di room saya ini tidak berdasar. Asumsi dibolehkan asal ada dasarnya, apapun itu, dan terserah kepada netizen untuk menerimanya nanti. Nah, kita di sini benar-benar berdiskusi dengan tema yang sudah saya tentukan, dan perlu diketahui kenapa tema Yesus bukan Allah ini saya buat, bukan karena saya ingin menyerang teman-teman kekristenan. Ini saya pertanggungjawabkan secara akademis. Ini mengcounter Rumikana yang mengatakan Yesus adalah Allah. Maka saya akan membahas ini secara akademis bahwa Yesus bukan Allah. Nah, kita akan diskusikan itu dari sudut pandang kekristenan. Kenapa Yesus bisa
bisa dikatakan Allah. Dari sudut pandang Muslim, nanti kita akan bahas kenapa Yesus tidak boleh dikatakan Allah. Itu akan kita bahas bersama narasumber saya yang Masya Allah, Barakallah, Allah izinkan hadir bersama kita Pastor Tom. Beliau sudah perkenalkan diri, dan Ukti Eza, Prof. Oreo, tadi ada Ami di sini, nanti saya naikin lagi Ami kalau Ami naik ya. Ami salah satu saudari saya yang capable di bidangnya ya. Dan saya akan sapa 3 saudara kita, dan Ibnu Adi juga harus memperkenalkan diri nanti ya kalau mau jadi narasumber di sini, dan Askia juga Tegar hit. Jadi saya akan sapa 3 orang yang belum kita terlalu kenalan terlalu jauh ya, sebelum kita masuk ke topik. Pastor Tom, Ukti Eza, Prof. Oreo standby dulu. Minta kesabarannya ya. Oke, kita sapa dulu dari Askia. Askia, silakan apa yang mau disampaikan dan perkenalkan diri Anda. Askia, halo. Saya hitung sampai 5, kalau Anda tidak bersuara maka saya akan kick dari peradaban. Lanjut Uni, silakan. Oke, Cukup. izin Askia, saya turunkan dulu ya. Silakan Cebi, Iya. ada yang disampaikan? Oke, terima kasih Askia sudah berkunjung ke Rumuni Riva. Oke, sekarang kita sapa Tegar. Halo Tegar. Halo Tegar. Halo Silakan Uni. Oke, perkenalkan diri Anda, kemudian apa yang ingin Anda sampaikan di sini, silakan. Ya, saya Tegar, kebetulan dari Muslim, Islam. Cuma mau menjelaskan kalau Yesus itu bukan Tuhan memang benar adanya. Karena Sebentar. Sebelum menjelaskan, perkenalkan kredibilitas Anda bahwa Anda punya kapasitas untuk menjelaskan hal ini, silakan. Seperti pastor saya tuntut tadi, saya mengenal Prof. Oreo, saya mengenal Teza. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke Uni. Kebetulan saya cuma pengamat banyak-banyak. Oke, mohon maaf ya, izin ya. Room saya ini, saya harus bertanggung jawab menampilkan seseorang yang berbicara itu adalah orang-orang yang betul-betul punya kapasitas dalam ranah ini, secara akademis atau secara pengalaman ataupun secara memang sudah mengkaji atau memiliki kajian ya, walaupun mungkin bukan akademis, secara akademis dia tidak nyambung di situ ya, tapi tetap harus saya minta. Oke. Baik, sekarang kita Tegar izin Uni untuk turunkan ya. Kita nanti teman-teman yang di bawah biar tidak berlama-lama kita saling berkenalan, kita sapa yang sudah masuk saja dulu ya. Saya akan turunkan Tegar, izin kita sampai di ranah diskusi. Baik. Oke, ada Ray Carlos, saudara dari Katolik ya. Biarkan Ray Carlos bertanya nanti terkait tentang Islam ataupun mungkin mencoba untuk menjelaskan juga. Kenapa umat Kristen tidak saya tanya-tanya terlalu detail? Karena sepengetahuan saya mereka mengimani bahwa mereka tercurahkan Roh Kudus. Artinya setiap mereka bahkan dalam ranah Protestan sola scriptura, jadi setiap mereka tuh bisa mentafsir. Jadi saya nggak bisa ya untuk menentukan apa kalian akademisi gini-gini, tapi setidaknya ada pendeta di antara kita. Baik, oke, sekarang kita mungkin kita minta prolog dulu dari Ukti Eza Ravles ya. Mungkin Uni Riva terlalu banyak bicara. Yes, nggak apa-apa. Ini room saya yang handle. Oke, Ukti Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Banget. Halo. Jelas. Iya, Jelas banget. cerewet banget dirimu. Iya. Belajar sama siapa coba? Oh, beda dong. Aduh, kalau aku nggak usah diperkenalin ya. Aku juga orang biasa kok. Nggak usah gimana-gimana. Yang jelas sih, ya udah. Kita sama-sama semuanya udah berusaha kok sesuai data apa untuk apa sih menjawab syubhat-syubhat aja. Udah itu aja. Siap, keren. Ya, baik itu prolog dari Ukti Eza dan kita langsung saja ya teman-teman. Oke, terkait tentang Yesus bukan Allah. Mungkin saya akan membuat satu prolog dulu ya. Dan mereka punya counter secara akademis terkait hujah kita di sini. Makanya kita yang membuat judul bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah atau Allah. Dia gunakan kata Allah ya, tapi dia sebut dengan Allah. Sebenarnya dari penyebutan dan penulisan saja sudah berkhianat ya. Kalau kata Allah 2 L-nya maka nggak bisa disebut dengan kata Allah. Karena kalau dalam kaidah bahasa Arab sendiri ada istilah takzim ya, takzim, takim. Sorry ya, penebalan bacaan ya, tidak bisa sembarangan. Oke, kita sapa dulu Pak Pendeta Luken, silakan prolog maksimal 3 menit ya Pak Pendeta. Kita akan menyimak apapun argumen Anda dan nanti kami Muslim akan menanggapinya. Kita diskusi secara santai dan bersahabat tentunya ya. Silakan Pak Luken. Halo Pak Pendeta Luken, monitor. Halo Pak Pendeta Luken.
Oke, sepertinya beliau menjauh dari perangkat. Kalau gitu kita mungkin ke Reika. Malam. Oh iya, selamat malam Pak Pendeta. Silahkan. Ada yang Ya, ingin disampaikan? Silakan. ya, justru saya mau sampaikan kenapa ada tema Yesus bukan Allah dalam perspektif apa. Oke, terima kasih. Kalau begitu ini masih Kalau bertanya ya. kita bukan bertanya begini, kalau dalam perspektif keyakinan lain tidak mungkin masuk, tidak mungkin dapat menjelaskan itu, tidak mungkin. Itu hanya dapat diimani oleh mereka yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena Allah itu berubah wujud menjadi manusia menurut keyakinan kekristenan. Dan itu tidak bisa dibantahkan oleh yang lain. Oke, Tidak bisa. menarik. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh, silakan. Baik. Yesus bukan Allah dari sisi perspektif akademis. Bukan dari perspektif Islam saja. Menurut saya, secara akademis, Allah adalah proper name atau nama Ismul Zat. Nama Tuhannya umat Islam. Dari mana Unirifa bisa tahu? Bapak akan saya tunjukkan ya. Saya akan Maksudnya dari Allah, pengertian Allah umat Islam begitu. sabar. Bapak santai saja dulu biar Bapak paham Yes. apa maksudnya. Sorry. Ya, Nggak apa-apa. saya pakai data ya. Saya nggak mau bicara tuh pakai asumsi. Kan saya bilang dari perspektif akademis. Akademis ini Pak, kita menunjukkan literatur di mana literatur ini dipercaya secara universal bahwa literatur ini diakui, divalidasi. Nah, saya akan tunjukkan Bapak bahwa Allah adalah nama Tuhannya umat Islam secara akademis. Tapi kalau ranah iman nih Pak, itu nanti kita bicara belakangan ya. Dan nanti kita akan tanyakan sandaran dari keimanan kalian tuh dari mana. Itu yang akan kita bahas di sini, diskusikan. Baik, saya akan bukakan kamus Oxford ya. Oke, baik. Oke, maaf ya ngeleknya pas lagi jelek. Teman-teman sekarang kita ke Ray Carlos saja karena Ray adalah salah satu teman Katolik kita, maka Ray diizinkan bertanya terkait tentang tema. Mungkin atau Ray ingin menjelaskan, mungkin atau ingin bertanya, silakan Ray. Uni persilakan kepada Ray. Oke, terima kasih Uni. Mungkin lebih sedikit menanggapi dulu yang tentang tadi yang pertama Umi Eza ya. Umi Eza mungkin sedikit menanggapi ya tentang Yesus dan Isa, kan kata Umi Eza kan sama, tapi menurut keyakinan kami adalah dua hal yang berbeda, termasuk dalam hal kematian ya. Jadi kan kalau Yesus disalibkan, tetapi Isa di dalam Islam itu adalah digantikan oleh Yudas Iskariot ya. Nah, dari situ aja adalah dua hal yang berbeda. Menurut kami, Yesus itu adalah firman-Nya Allah, tetapi menurut orang Islam, Isa itu adalah wahyu dari Allah. Gitu. Oke, balik lagi dengan Isa diangkat dan digantikan oleh Yudas Iskariot. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin Uni atau Ustadz Alif atau Umi Eza mungkin bisa bantu menjawab. Yang saya ingin tanyakan adalah digantikan oleh Yudas Iskariot, di mana Yudas juga sahabat Isa, di mana disebut Al-Hawariyun ya nih ya. Oke, jadi pertanyaan saya itu adalah kenapa nama Yudas tidak dirubah menjadi Arabik seperti Salomon menjadi Sulaiman, seperti Yesus menjadi Isa? Dan bolehkah sebut nama Al-Hawariyun yang disebut dalam Islam? Karena saya tidak menemukan catatan nama-nama sahabat Nabi Isa. Dan bagaimana cara tahu kalau itu Yudas Iskariot? Gitu. Oke, mungkin Uki Eza bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ray Carlos ya. Beliau adalah saudara kita dari Katolik, Ukti. Beliau sudah saya izinkan berkali-kali untuk bertanya di room kita. Silakan. Oke ya, kalau sebetulnya kalau tafsiran bahwa yang menggantikan Nabi Isa disalib itu adalah Yudas, kalau itu saya secara pribadi ya tidak pernah mengkhususkan siapa yang menggantikan Yesus, karena saya pribadi dalam memahami ayat An-Nisa 157 itu diserupakan dalam segi hal semuanya. Dalam hal kondisi, waktu, mungkin wajah. Jadi saya tidak pernah khususkan bahwa itu adalah Yudas, dan itu bukan hal yang terpenting sebetulnya dari ayat tersebut. Yang terpenting adalah Nabi Isa diselamatkan. Itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kenapa ada beberapa dokumen di luar kekristenan itu yang dibawa sebagai bukti dokumen di luar Bible sendiri, maksudnya dokumen-dokumen kuno yang memperlihatkan bahwa Yesus memang disalib. Mungkin seperti dalam buku Annals, iya kan? Mungkin dalam Annals ini ditulis oleh Tacitus, terus Josephus Flavianus dalam TF-nya, iya kan? Terus siapa lagi? Ada banyak ya, ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah itu. Nah, harus saya luruskan di sini, umat Islam ini sama sekali tidak menyangkal adanya peristiwa penyaliban. Justru Islam mengiyakan itu ada peristiwa. Cuman Nabi Isa pada saat itu diselamatkan, itu aja. Cuman yang aku lihat dari bukti dokumen yang dari TF, aku singkat saja ya, Josephus sama Tacitus atau yang lainnya, ini tidak ada yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar disalib pada saat itu. Seorang satiris Yahudi juga, Romawi, sorry, maaf. Itu menandakan ini karena dia mengecek sendiri ke perpustakaan dokumen, tidak ada dokumen yang tertinggal tentang penyaliban Yesus, kecuali mereka menceritakan tentang sosok Yesus itu ada, tapi tidak berbicara tentang penyaliban. Oke, itu dulu nih. Oke, langsung mungkin si Ray Carlos langsung saja karena ini Kalau mungkin ini coba saya minta, iya kan, kalau bisa saya minta dokumen di luar daripada Bible itu sendiri adanya bukti penyaliban itu. Di luar kita Selain Bible dari ya? di luar Bible, keyakinan Bible, di luar Bible. Maksudnya dokumen yang lain yang menunjukkan adanya peristiwa penyaliban itu sendiri. Ini sedikit prolog dari saya, boleh? bentar Ibnu, biar langsung ini ya, biar langsung strike gitu antara Ukteza dengan Ray dulu. Ya, karena nanti takutnya malah bias nanti, terpotong nanti. Biar Ray puas dengan jawaban apa yang diinginkan ke Ukti. Silakan Ray. Sebentar Uni. Dan untuk masalah penamaan proper name atau generic name itu nanti alangkah bijaknya ketika kita tidak mengambil dari sisi keyakinan ini kan di luar itu secara akademis. Jadi bisa tidak kita ngambil topik itu dari akarnya, dari Nabi Ibrahim, gitu loh. Jadi bagaimana sih penyebutan itu? Apakah Allah ini betul-betul adalah proper name atau generic name? Kita ambil dari bapak leluhur kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Mungkin ini saya membahas dari kitab luar dari ini ya, di luar Bible ya. Mungkin ada Flavius Josephus, Yosef ben Matias. Nah, setelah 100 Masehi, seorang sejarawan Yahudi di dalam Antiquitates Judaicae bagian 1863 sampai 64. Dia berkata, kira-kira pada waktu ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang termuka dari di antara kita. Para pemuka agama sebagaimana disebutkan di dalam Injil-Injil Karonik. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Mungkin itu. Mungkin itu Umi, maaf. Itu yang terkait dari di luar kitab di luar Bible ya. Buktinya kalau bahwa sejarawan Yahudi juga mengakui adanya Suaranya Ray, suaranya dibesarkan. Gimana? Sorry. Kedengaran? Sorry. Iya, jadi itu bukti. Ya, izin buat alfabet, pastikan Anda Kristen karena saya tidak mau terlalu banyak Muslim ya. Saya mau berimbang sebenarnya. Nanti pun Ibnu pun nanti akan saya kalau ada Kristen yang naik maka saya akan ganti karena saya biar berimbang. Sebenarnya adilnya itu 5 Kristen 4 Muslim. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada nanti sabar. Ya. Saya lupa Itu ya. Penyantai aja. Ya, ini Silakan aja. kedengeran nggak tadi saya ngejelasin?
Lanjut, lanjut. Tapi kedengeran nggak nih? Kedengeran kok. Iya, Oke. kedengeran. Oh iya. Iya, mungkin yang tadi saya Iya, bilang, kedengeran. maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati penyaliban atas dirinya. Gitu, itu bukti yang pertama ya. Mungkin ada lagi yang ini Oke, dari Umi? saya tanggapin dulu yang Boleh. Flavius Josephus itu kan terdapat dalam Antiquities of the Jews ya. Betul. Kalau Testimonium Flavianum itu kita singkat aja TF. Karena lidah saya kadang keseleo. Iya. Cuman gini, Bapak gereja awal itu kan Bapak Origen ya, kita tahu. Dan mereka sering apa sih istilahnya? Iya. mengoreksi penulisan-penulisan pada abad tersebut. Nah, ketika diteliti dan ditelaah, ternyata Bapak Origen tidak sama sekali menemukan tulisan TF yang ditulis oleh Flavius Josephus. Nah, pertanyaannya sebetulnya ini tulisannya dari mana? Pasti kita berpikirnya seperti itu. Dari mana ini? Padahal Bapak Origen yang meneliti itu semua itu tidak menemukan dan menyatakan dan dengan tegas bahwa itu bukanlah tulisan dari Flavius. Terus itu gimana itu? Saya mungkin juga ada banyak ya kayak Flaminus yang muda, cuman itu dulu lah. Raynya terpental. Wah, mungkin ini gara-gara Oke. Ukieza teman-teman Kristen. Aduh, mental terlalu Ya udah. enggak terlalu ini ya. Terlalu ini ya. Ya udahlah. terlalu frontal ini, langsung 3 Aduh, orang. ya maaf. Makanya tadi di awal aku itu prolog itu ya yang dasar-dasarnya aja, cuman dia bawanya ke penyaliban gimana? Kan, maka di situ ayatnya jelas, Pak, bahwa janganlah berlebihan dalam kita sudah lewatkan kan, sudah lewati itu kan. Ih, Sudah tapi kami lewat wajib itu. tanggapi. Enggak, kami wajib Nggak ada tanggapi. kesepakatan tadi kan, nggak ada kesepakatan. Ya, tunggu. Pak Amos, Oh. jangan begitu dong. Nggak ada Mentang-mentang kesepakatan kita- tadi kan. Bapak memaksakan paradigma Bapak. Pak, tema Ya, kali- nggak dipaksakan. Bapak coba dulu, sebentar Bapak jangan begitu dong, ya. Kasih juga kami kesempatan berbicara, Ustadz Ali. Ustadz Ali silakan bicara poinnya langsung saja. Ya, Bapak. baik. Ya, Oke, karena gini, maksudnya ketika membahas tentang kalimat tuhu, ya, kalimat dari Allah, karena kalimat idofa itu mengandung makna min gitu kan dari Allah. Di situ di Al-Qur'an itu kan yang dibahas itu surah An-Nisa 171. Justru di situ adalah sedang mencegah orang yang berlebihan dalam beragama. Ketika ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah atau Allah, ya kena target. Berarti Bapak sedang berlebihan dalam beragama. Pakai makan mecin aja berlebihan, Pak. Sedang-sedang sajalah ya. Di sini maka di situ al-masih itu innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimat alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billahi wa rusulih. Bahwa berimanlah kepada Allah dan kepada utusannya. Wala taqulu salasah. Janganlah engkau berkata Tuhan itu 3. Ingat, dilarang itu karena apa? sudah. Khairulakum. Udah. Hentikanlah Ya, itu ya. lebih baik bagimu. Ya. Nah, sekarang begini, Bapak. Ya udah. Saya kira Kalau udah. terus kalau udah gimana? Udah selesai Pak, udah selesai. Heeh. Udah selesai. Tadi saya Baru saya belum. tanya. Cuma saya tanya seperti itu, tapi karena Oh, siap. tidak ada kesepakatan, kita lanjutkan. Ya udah, Ah. makanya nih mau lanjut, Pak. Iya. Bapak bilang tidak ada kesepakatan, apanya yang mau disepakati? Bapak belum kami sepakati. Aduh, gimana? Repot sekali sih dengan Apa yang nggak ada Ya udah, Pak. kesepakatan? Ya Bapak udahlah. ngomong apa-apa. Apa yang mau disepakati coba? tadi Bapak- katanya kasih saya 2 Bapak menit. sudah berlebihan. Bapak sudah lebih. Nah, saya bilang suara- Yesus bukan Allah. Coba Bapak jelaskan apa arti Allah dalam kitab Bapak, baru kita sepakat. Lanjut. Nah, ini Yesus bukan Allah, menjelaskan Allah bagaimana lagi? Gini. Yesus bukan Allah. Jadi kita ini jelaskan. dalam kitab Bapak dan jelaskan maknanya apa. Aduh, Baru kita tahu kenapa Yesus bisa dikatakan Udah, Allah. udah, Allah udah. itu apa maknanya. Gini, aku mau ngomong cerewet gini. kayak saya keluar aja. Izinkan siapapun bicara. Saya izinkan Anda bicara. Mulutnya Ya. terlalu Sabar. cerewet. Kalau Ibu bisa Samuel, membantu sabar, Pak Amos. sabar dulu. Si Alif ini, si Alif yang Terlalu cerewet, Mau, kita keluar saya- aja. Gak usah ngomong dengan Sorry ya, orang kalian itu si di Alif sini ya. ini yang terlalu ribut.
Kok nyala-nyalain? Turun kalau kamu tidak mampu di sini. Turun saja sudah. Ya di sini tempat orang-orang yang punya akal ya. Kalau Ya. kalian di sini cari Gini room untuk sebenarnya gini Malam Ibu. Halo Ibu. Andreas, saya belum izinkan Anda bicara. Andreas, Anda baru masuk, saya belum izinkan Anda bicara. Izin. Kami sedang berdiskusi dengan salah satu teman kalian bernama Amos. Kalau kalian mau mewakili Amos, kalian minta dulu kesepakatan sama Amos. Kalau kalian mewakili apa yang dia maksud. Jangan kalian tiba-tiba sosok wakili Amos, takutnya kalian nanti salah. Jadi tidak saya izinkan dulu, belum, diam dulu. Diam dulu ya, kita di sini dari tadi santai kok. Nah, saya akan sapa kalian ada waktu berbicara. Saya dari tadi minta, dia minta kesepakatan, apa yang disepakati? Sementara saya minta, tolong kalian jelaskan dulu. Kata Allah, saya sudah tunjukkan secara akademis. Dalam kamus Oxford, dalam kamus manapun kalian cari kata Allah, itu adalah proper name, nama Tuhan yang umat Islam. Tidak ada, tunjukkan kepada saya literatur atau jurnal bahwa Allah adalah gelar. Tunjukkan itu, seperti yang kalian Kristen pahami. Tapi kalau kalian bicara bahwa, oh Allah adalah gelar menurut kami secara imani, tidak ada datanya memang. Silahkan, itu iman kalian, tapi artinya kalian tidak berdasar. Itu poin saya. Nah, jadi kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, tunjukkan kepada kami apa definisi Allah menurut iman kalian. Apakah Allah sama dengan Tuhan atau berbeda? Tunjukkan itu, kalau memang berbeda, apa dasarnya? Kalau tiandanya sama, apa dasarnya? Oke. Jangan dipaksa. Ya. Tunggu dulu, bentar saya sapa dulu yang sudah baru masuk. Andreas Budi 585. selamat malam semuanya. Gini aku cuma sebetulnya judulnya gini, bukan Yesus bukan Allah, tapi Isa bukan Allah, karena kan di agama Islam kan Isa. Kalau benar kalau Isa kan nabi, kalau di Kristen Yesus itu Allah gitu. Jadinya judulnya Iya. harusnya gini, Isa bukan Allah, Isa adalah nabi gitu. Andreas, nggak usah curhat. Andreas izin ya, dari tadi saya terlalu lemes ya. Tolong Andreas, kalau memang Yesus adalah Allah, tolong tunjukin datanya. Sesimpel itu diskusi kita, nggak usah bertele-tele. Atau kalian bilang bahwa, oh menurut kami Allah artinya begini-begini. Tunjukkan dasarnya. Sesimpel itu ya. Saya bilang Yesus bukan Allah. By literatur. Apa literaturnya? Karena Allah dalam perspektif kamus manapun artinya adalah nama Tuhan. Bukan gelar. Kalau kalian menemukan ada literasi yang mengatakan Allah adalah gelar, tunjukin datanya. Dan tunjukin dasar dalam kitab kalian bahwa Yesus adalah Allah. Pakai data gitu loh. Kalau Yesus adalah Theos menurut diam dulu Andrea. Kalau Yesus adalah Theos menurut kitab kalian, Yohanes 1:1, saya sepakat. Menurut kalian itu pun masih bisa saya bantah itu. Tapi ini Allah. Ingat ya, pakai data, jangan sembarangan ya. Oke, kalau enggak punya data jangan bicara, jangan naik. Ini room akademis. Ya. Oke. Saya sapa lagi kepada Samuel Siagian. Silakan. Malam Ibu. Selamat malam, Samuel Siagian. Selamat malam. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ini kan akademis ya. Jadi kalau Allah itu, kalau kami punya dikatakan tadi gelar, sebenarnya itu ada 3 gelar, yaitu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu adalah satu tetapi dalam 3 pribadi. Gitu. Nah, kenapakah Yesus juga adalah disebut dengan Allah? Karena Yesus itu adalah berasal dari Allah. Roh Kudus itu juga berasal dari Allah, gitu. Jadi makanya Yesus itu disebut dengan Allah. Dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah karena mereka itu adalah satu, tapi dengan 3 pribadi. Itu yang diimani oleh umat Kristiani. Gitu ya. Jadi yang gelarnya itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu. Jadi bukan Allahnya, bukan berhenti di Allahnya, tetapi ada 3 gelar. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah firman. Ya, seperti yang disebut teman-teman tadi di Yohanes 1 ayat 1. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah Allah Anak. Jadi semua itu disebut dengan Allah. Jadi, Bapa juga Allah, itu gelarnya. Yesus juga Allah, Allah Anak. Roh Kudus juga Allah, gitu. Kalau berbicara di manakah ayatnya bahwa dia itu mengklaim dirinya. Izin masuk. Pak Samuel, maaf, ya. bukan maksud memotong, cuma ingin memenggal perkataan Pak Samuel.
Ya, mari. mempertanggungjawabkan kata Allah itu gelar itu dari mana? Itu loh maksudnya Pak. Sebelum Anda mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, minta pertanggungjawabannya dulu Pak. Gitu. Nah, ke situ maksud. Di mana kata Allah itu menjadi sebuah gelar gitu loh. Ya, Maksudnya, kita dari ya. oh, Jadi dasar. Jadi gini Pak Samuel, izin teman-teman Kristen, ya, kalau ya. seandainya kalian punya literaturnya, tolong berikan kepada kami. Kalau tidak ada, kami terima kok, tidak masalah. Artinya kalian meyakini bahwa Yesus adalah Allah itu tanpa literatur. Dan kita udahlah, kita tidak akan terlalu banyak berdebat di sini. Kita hanya butuh apa yang kalian sampaikan itu dasarnya apa. Itu karena kita akademik, kita memberikan edukasi kepada kalian. Ya sebenarnya gini Bu, kan kalau saya berpandangan ini kan apa namanya ya, diskusi ya Bu ya, diskusi yang akademisi. Jadi kalau dikatakan adakah buktinya, sangat ada Bu, sangat banyak. Bahkan dari kita, kalau saya cuma bertanya ini di awal pertanyaan, apakah kita sama-sama dari mengklaim bahwa kita itu adalah keturunan Adam? Mungkin Sama saya ya? potong lagi, nggak apa-apa. Kalau Ustadz Alif tidak mau motong, mungkin saya langsung potong. Mungkin belum mengerti maksud saya begini. Mungkin langsung saja saya minta pembuktian 3 hal aja. Pertama, tunjukin kata Allah di dalam kitab kalian secara teks asli bahwa itu ada. Yang kedua, tunjukin definisi bahwa kata Allah itu adalah gelar. Itu dasarnya dari mana? Linguistik mana yang menggunakan hal itu? Jadi 2 poin ya. Yang ketiga, tunjukin juga bahwa ternyata di dalam kitab kalian itu Yesus secara eksplisit dikatakan sebagai Allah ya. Kalau kalian bilang firman, kalau kalian bilang theos, itu tuh saya tidak masalah karena itu kitab kalian ya. Tapi kalau Allah, saya minta itu dulu dasarnya. Nah, tapi kalau kalian akui nanti oh tidak ada atau apa, kita lanjut diskusinya naik. Jadi kita tidak mentok di situ. Kami butuh kejujuran kalian. Sebenarnya saya teman-teman Kristen tuh saya tidak terlalu butuh orang-orang intelek ya. Saya butuh orang jujur aja di sini. Ya 3 itu. Preposisi. Preposisi jelas. Kalau Yohanes Allah 13 ayat 13 gitu Bu. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Baik, saya bukakan ya teman-teman. Yohanes 13 ayat 13. Oke, saya bukakan di sini teman-teman boleh lihat ya. Kita akan tunjukkan di sini. Di sini kalau kita baca Yohanes pasal 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini guru dan Tuhan Pak, di mana kata Allah di sini? Apa kalau boleh bertanya lagi dengan judul ini, apa sih yang dipermasalahkan dengan Allah dengan Tuhan gitu ya? Kalau saya Oke, jadi berbeda Pak, berbeda. Oke. Atau Uni mohon maaf, apa saya ngasih pancingan dulu ya? Boleh. Biar paham. Jadi gini ya. Jadi untuk memahami itu kita ambil saja aku bawa dari Nabi Ibrahim atau Abraham aja. Ya. Nanti ini muaranya tahu di mana. Jadi biar jelas topiknya. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini kan atau Ibrahim berasal dari Babilonia. Nah, sedangkan kata Babilonia sendiri ini ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, di situ ada kata Babil. Nah, kalau semisalkan dalam Alkitab atau Bible itu disebut Babel, iya kan? Nah, ini saya ambil ininya dulu ya, dasarnya dulu biar paham. Kalau misalnya orang Arab nyebutnya Ismail, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut Yismael. Kan gitu. Israel, bahasa Arabnya, dalam bahasa Ibrani disebut Yisrael. Nah, jadi kalau secara linguistik bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aram, ini kan merupakan satu rumpun yang disebut sebagai bahasa Semitik. Nah, bahasa Aram sendiri ini digunakan oleh nenek moyang kita, Nabi Ibrahim. Kan gitu. Sementara bahasa Arab ini digunakan dari jalur keturunan Ismail. Sedangkan bahasa Ibrani sendiri itu keturunan Ishak, kan gitu. Nah, tetapi kalau semisalkan dilihat ada penemuan prasasti kuno, temuan prasasti kuno di Mesopotamia yang memakai tulisan paku. Mungkin tahu ya, semuanya tulisan paku. Yang usianya mungkin sama dengan usia Abraham. Itu di situ ketika para ilmuwan meneliti prasasti tersebut, itu dia menggunakan tulisan Babil, bukan Babel. Artinya apa?
bahasa Aram ini lebih dekat dengan bahasa Arab ketimbang bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, kalau semisalkan Abraham dulu menyebut Tuhan kita itu disebut El, sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut Il. Nah, terus bagaimana dengan kata Allah? Il ini yang berarti Tuhan itu kan diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Maaf ya kalau di sini agak berisik soalnya dekat jalan raya. Nggak apa-apa. Berarti El sama dengan Il. Nah, kalau sementara Elohim dalam bahasa Arab kita sebutnya ilahun. Nah, tapi yang paling penting ada lagi muncul istilah YHWH. Nah, ini sepadan kalau di dalam bahasa Arab ini kosakatanya alif lam lam ha. Sedangkan YHWH dalam Torah dibaca Yahwa atau Yehova. Nah, tapi justru Kristen malah membacanya dengan Yahweh. Padahal penyebutan kata Yahweh tidak ada dalam kitab Torah. Satu. Nah, kalau dalam Al-Quran itu kan alif lam lam ha ya. Jadi ketika dilafalkan menjadi Allah. Sebetulnya nama Allah itu sendiri ada yang mengatakan berasal dari kata al atau il, tetapi Allah plus ilah. Cuman kata al di sini kalau menurut Islam mungkin kita sepakat ya itu seperti definite article kayak the dalam bahasa Inggris. Dia berdiri sendiri. The. Nah, kesimpulannya kalau misalnya berbicara dalam hal linguistik atau pendekatan secara bahasa, ternyata bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim lebih erat dan dekat dengan bahasa Arab termasuk kata Allah gitu loh. Jadi dari temuan prasasti kuno tadi yang tulisan paku yang berumuran seumuran dengan Abraham itu. Nah, jadi sebetulnya udah bisa dikasih kesimpulan bahwa Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Itu dasarnya dari Abraham. Nah gitu, itu aja Uni. Mungkin itu sebagai pancingan dikit lah. Ya, betul. Ya, saya mungkin tidak akan lama ya. Jadi gini, intinya adalah yang disampaikan Allah itu jelas proper name, nama sang pencipta yang tidak boleh dirubah-rubah. Ketika dia menjadi gelar, sebutan dan sebagainya, itu poinnya. Mohon dipahami kawan-kawan Kristen kesimpulan penjelasan Ibu Esa tadi. Silakan ditanggapi mungkin. Iya, lanjutin. Iya, masalah udah mau pengen tidur nih. Biasa saya harus ini. Ya, cepatlah. Ya ampun, ngambek orang tua ini. Lanjutin. Jadi begini, kalau Allah tadi sudah dijelaskan Theos, Yahweh, dan Elohim, dan Kurios, kan begitu ya. Khususnya mungkin Theos dan Elohim. Itu sebenarnya kalau kita sebut secara ilah, yang bukan generic name tapi proper name adalah artinya Allah itu dari awal semula bukanlah nama. Karena logika dan rasionalnya bagaimana seorang pencipta langit dan bumi itu disebut Allah dalam abjad Arab, lalu itu dipakai menjadi nama dia pencipta langit dan bumi. Ini yang tidak masuk logika. Sebab Allah pencipta langit dan bumi sebelum ada manusia dan sebelum ada bahasa atau sebelum ada malaikat, itu enggak ada bahasa Arab di surga. Bahasa Arab itu hanya di bumi. Lalu jika kalian klaim nama Allah adalah Allah atau lam alamin, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Itu abjad. Itu buatan manusia. Semua bahasa di dunia ini yang sedang dipakai dari zaman manusia Adam sampai sekarang, itu manusia yang membuat. Ide dan inspirasi indikasi Tuhan. Tapi itu bahasa manusia. Tapi bahasa di surga nggak ada yang namanya bahasa Arab. Jadi kalau disebut nama Allah itu bahasa Arab, itu artinya Pak Permin udah pernah ke surga? Itu artinya cacat itu. Enggak, Pak Permin Jangan dipotong dulu dong.
jangan dipotong dulu. Bukan jangan gini dipotong loh dulu. Pak Framing gini maksudnya. Iya, Bisa nggak bentar narasinya itu aja. pakai ilmu, Sebentar bukan dulu. pakai asumsi? Nggak Enggak, bisa, saran aja. Iya. nggak bisa. Oh. Kalau Pak Premi nggak bisa. Tadinya saya mau membuat ilmu dari pembahasan etimologi dari kata Allah Elohim, tapi teman saya sudah menjelaskan bahwa memang itu bukanlah sebuah Ya udah dari tidurlah tapi Pak. suatu name. Pak tidurlah. Saya pikir Jadi tadi ada artinya, ilmunya Pak dosen. kalau Allah ini sebagai nama dari bahasa Arab, Allah itu berarti buatan manusia, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat Allah tidur. itu bukan bahasa Arab, kategorinya musta'ribah gitu. Jadi Anda pelajari dulu, makanya jangan asumsi. Tidurlah, Terus dari selamat bahasa malam, apa itu lupakan Allah? sajalah akilah ya bersama bintang. Allah itu dari Lanjut. bahasa apa? Iya, bobo, aduh. Allah itu dari bahasa apa? Silakan. Iya Pak, sebetulnya gini ya. Makanya tadi saya jelaskan itu ngambil tolak ukurnya Nabi Ibrahim atau Abraham karena dari beliau. Nah, ketika Anda membantah seperti itu, harusnya mulai dari Adam sampai sebelum Abraham ada, mereka menggunakan kata apa untuk sesembahan mereka, kan gitu. Harus ada data dan ini. Makanya tadi saya ambil tolak ukurnya Abraham karena kita semuanya keturunan Abraham gitu loh. Nah, dari kata itulah al plus ilah. Kalau ilah kan ini sama dengan Tuhan ya, sama dengan gelar. Jadi al ilah. Tetapi kalau misalnya dalam Islam itu ada pembahasannya lebih konkret masalah itu. Karena al ini berdiri sendiri, sama dengan seperti yang saya katakan tadi dalam bahasa Inggris kayak definite article, dia berdiri sendiri. Dan pada saat itu Abraham menyebut Tuhan dia dengan El, dan dalam bahasa Arabnya disebut Il gitu loh. Nah itu dasarnya kalau dalam Islam. Kalau kita ngambil tolak ukur dari Nabi Abraham, dan ini dibahas secara linguistik, sekali lagi linguistik dari segi bahasa. Jadi kita nggak usahlah ke Adam sampai apa, karena kita juga pasti kerepotan nyari data bahwa Adam dulu menyebut Tuhannya pakai apa, kan gitu. Kalau ada data yang bisa ini, yang bisa mencerahkan, nah itu bisa. Kita Karena fokus aja. yang saya tahunya, Oke. yang saya tahunya itu Boleh saya tambah? mereka Boleh dulunya, saya ngomong? mereka dulunya itu menyebut Tuhan mereka itu dengan apa aja, tidak ada ketentuan harus menyebut ini. Sabar pakai pas Nah, Allah. Oke, silakan. Sayanya gimana jadinya? Ya, sebentar. Setelah Ukti Eja, siapa yang mau menanggapi dulu? Ustadz Alif atau Bang Kefas dulu? Kalau bagi kalian mungkin Bapak Ibu yang lain juga entah ini pernah mendengar kenapa Yesus itu adalah Allah juga gitu ya. Dan kenapa dia harus menjadi manusia? Karena yang bersalah, yang berdosa adalah manusia, maka manusia juga lah yang meminta ampun kepada Allah. Siapakah yang bisa datang kepada Allah yang suci? Ya Allah itu sendiri. Yang tadi 3 tadi, tapi 1, yaitu adalah Allah anak. Maka firman, kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan dia akan menjadi manusia, dan dialah yang disalibkan. Maka benar-benar bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu ya. Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jadi Oke. Kita paham doktrinnya. Izin. Doktrin yang Anda jelaskan itu kita cukup paham dalam ranah ini karena kita sudah bertahun-tahun diskusi dengan teman-teman Kristen. Sebenarnya poinnya kembali begini, Pak. Ketika Anda mengatakan Yesus Allah, maka tolong definisikan Allah itu sesuai literasi kalian. Kalau literasinya Bible, silakan tunjukkan. Kalau literasinya di luar eksternal Bible, tolong tunjukkan. Kalau pakai sejarah, silakan tunjukkan. Itu Pak maksudnya. Kalau Anda bilang atau ini enggak apa-apa, itu urusan Uni. kalian. Ya. Atau bantah tadi sampaikan Uni 1 Korintus 8 nomor 6 itu bagaimana kawan Kristen menjelaskan gitu. Yesus di situ bukan Allah gitu loh. Kawan Kristen. Ya, Yesus adalah Tuhan. Gini. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Gini. Kalau ini bagi saya pasti mau berdebat sepanjang apapun kita di dalam mempermasalahkan Yesus bukan Allah, Yesus adalah Allah. Karena menurut pandangan saya, iman ya,
Jadi ini pandangan saya Izin, bahwa izin saya potong-potong. Kita ya, di sini gimana? diskusi Pak Samuel. Seandainya menurut Anda diskusi ini tidak ada manfaatnya, maka saya izinkan Anda untuk tidak ikut lanjut. Tetapi mohon jangan membawa yang namanya Bukan. Saya karena tertarik, Ibu. Saya ini banyak tertarik dengan teman-teman ini. Kristen yang Kan saya juga. Umi, bisa saya pancing lagi dikit ya? ya boleh lanjut. Oke, gini aja. Biar apa sih diskusinya dapat gitu. Terkait dengan tadi kan berapa kali bahwa Yohanes, iya kan? Yohanes 1 ayat 1 gitu pada mulanya ini. Nah, sekarang gini. Menurut literatur yang saya baca, mungkin juga Anda udah tahu bahwa Yohanes itu sebetulnya diawali dari ayat 19. Artinya ayat Yohanes 1 sampai 18 ini adalah prolog, kan gitu. Bener Pak ya? Ya. Prolog. Jadi kebanyakan dari teman Kristen sendiri ini itu mengatakan bahwa ketika Anda ingin memahami isinya, tolong dipahami dulu prolog. Begitupun sebuah buku, betul apa tidak? Kita beli buku yang kita lihat dulu kan prolognya, maka itu akan menarik kita buat ke kisahnya yang di dalam selanjutnya. Di situ ada tokoh utama atau apa, kan gitu. Nah, sekarang gini, tadi dari sudut pandang Islam itu sudah menyatakan dengan tegas bahwa Yesus bukan Allah. Nah, tetapi dari pihak Kristen ini kadang ada juga yang bertanya, nah kalau semisalkan Yesus itu bukan Allah, itu juga kan tidak ada dalam Bible itu sendiri, tidak ada tercantum secara jelas, kan gitu. Misalnya Allah ini kan banyak juga di dalam ini. Mesias ini kan juga banyak Mesias di dalam Bible sendiri dikatakan. Jadi apa hubungannya dengan prolog tadi? Kenapa umat Islam sendiri itu mempermasalahkan? Mohon maaf. Karena ketika kita lihat prolognya itu tidak sesuai dengan isinya atau tokoh utama. Karena di situ sangat banyaknya kontradiksi yang menyatakan bahwa Yesus ini sebetulnya bukan Allah. Nah, tolong dijelaskan kenapa bisa ada kontradiksi seperti itu. Contoh seperti aku nggak hafal sih ayatnya. Misalnya Bapak lebih besar daripada aku, kan gitu ya. Terus aku tidak dapat berkehendak sesuai dengan diriku sendiri, ya seperti itu, macam-macam. Jadi ketika kita baca prolog Yohanes ini sampai ayat 1 sampai 18, ini tidak sesuai dengan tokoh utama yang diceritakan di dalam kitab Bapak sendiri. Nah, ini tugasnya Bapak menjelaskan itu sekaligus untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu menurut keyakinan Bapak sendiri adalah Allah itu sendiri. Gitu loh, Uni. Boleh saya begini. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak Uni, semuanya. Siap. Ustadz Alif sama Siap, sama-sama Bu Eza. Pak Samuel, Pak ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Oke, Pascain. Iya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saya izinnya.